Halo, kembali lagi dengan Ibu ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Kenapa sih kita harus belajar tentang induksi matematika? Oke, kita akan bahas sekarang. Induksi matematika. Nah, Ibu akan menyajikan suatu deret. Nah, sekarang gimana cara menentukan N-nya ini benar untuk semua bilangan asli? Oke, kita bisa saja membuktikan N-nya dengan mensubstitusi satu-satu N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Tapi bilangan asli itu dari berapa sih? Dari 1 kan? Sampai berapa? Sampai 1000, 10.000, 100.000. Sampai tak hingga kan? Nggak mungkin kan kalian satu-satu membuktiin N sama dengan 1, N sama dengan 5 aja udah banyak loh. Gitu. Nah, karena ketidakmungkinan membuktikan satu-satu inilah, maka kita perlu yang namanya induksi matematika. Nah, di sini Ibu ingatkan kembali ada suku pertama atau yang bisa disebut dengan U1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, di sini UN-nya adalah 2N-1. Nah, terus SN-nya sama dengan N kuadrat. Dah. Sekarang kita coba dengan N-nya sama dengan 1. Nah, ketika N-nya sama dengan 1, maka S1 atau jumlah deretnya kita substitusi dengan N kuadrat. N kuadratnya kita ganti dengan 1. Maka 1 kuadrat sama dengan 1. Oke, benar. Selanjutnya, kalau N sama dengan 2, berarti Sn-nya kita ganti dengan 2. Maka 2 kuadrat sama dengan 4. Terus, benar nggak sih 4? Benar dong. Kok di sini 3? Oke, ingat ya, di sini yang dicari adalah Sn, bukan UN. Oke, Sn itu kan jumlahan 2 suku pertama. Berarti jumlahan U1 ditambah dengan U2. U1 kan 1, U2 3. Berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Oke, sekarang kalau N-nya sama dengan 3, berarti S3-nya sama dengan 3 kuadrat dong. Pasti 9. Bener nggak sih? Bener dong. 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Oke, kira-kira sampai sini sudah terbukti apa belum kalau misalnya deret ini berlaku untuk semua N bilangan asli? Berlaku apa udah? Maksudnya berlaku apa? Enggak, gitu. Yang pasti belum. Kenapa? Karena belum semua N di sana yang kita buktikan. Nah, sekarang Bu teruskan lagi suatu deret ini. Nah, gimana caranya membuktikan? Kalau misalnya N ini atau rumus ini berlaku untuk semua bilangan asli. Oke. Yang pertama, buktikan bahwa Sn itu benar untuk N sama dengan 1. Ini kita udah masuk ke induksi ya. Cara yang pertama yaitu membuktikan bahwa Sn benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, buktikan bahwa Sn benar untuk N sama dengan K. Maka Sn juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Duh, ribet. Gimana sih caranya? Oke, kita pelan-pelan ya. Oke, kita coba cara yang pertama. Oke, bukan coba sih. Kita jalankan cara yang pertama. Kita buktikan bahwa Sn benar untuk N sama dengan 1. Oke, berarti N sama dengan 1, Sn-nya sama dengan Sn-nya atau S1-nya sama dengan 1. Oke, benar atau tidak? Benar dong. Nah, sekarang yang kedua.
buktikan bahwa Sn benar untuk n sama dengan k, maka Sn juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Atau kita bisa tuliskan gini. Kalau S1 benar, maka S2 juga benar. Oke, karena SK-nya kan K-nya kita ganti pakai 1. Berarti K plus 1, 1 plus 1 kan sama dengan 2. Berarti kalau S1 benar, maka S2 juga benar. Nah, kalau S2 benar, maka S3 juga benar. Begitu juga selanjutnya, kalau S3 benar, S4 juga benar. Nah, kalau S4 benar, S5 juga pasti benar. Dan seterusnya. Oke. Ini dinamakan dengan efek domino. Ketika yang satu dijatuhkan, yang lain kan juga ikut jatuh. Tuh, itu namanya efek domino. Ini juga gitu. Ketika kita membuktikan satu, maka yang lainnya juga ikut terbukti. Tuh, that's why disebut dengan efek domino. Oke. Jadi, setelah kita membuktikan kalau SK itu benar, maka SK plus 1 benar, maka rumus tersebut juga benar untuk setiap n bilangan asli. Oke. Nah, kira-kira penyelesaian dari contoh soal tersebut gimana sih? Oke. Sekarang coba kita selesaikan soalnya. Nah, kan yang pertama kita buktikan bahwa Sn-nya benar untuk n sama dengan 1. Nah, setelah disubstitusi, kan tadi dapat S1-nya sama dengan 1. Oke, benar. Yang kedua, kita akan buktikan SK itu benar. Maka SK plus 1 juga benar. Apa sih SK? Apa sih SK plus 1 tuh? Oke, kalau misalnya SK, tadi kan Sn-nya yang pertama kita ganti n-nya sama dengan 1. Maka yang sekarang kita ganti n-nya sama dengan k. Oke, karena tadi Sn-nya n kuadrat, berarti SK-nya adalah k kuadrat. Begitu juga dengan k plus 1. Karena tadi Sn-nya sama dengan n kuadrat, maka SK-nya sama dengan SK plus 1-nya sama dengan k plus 1 kuadrat. Oke, kita tuliskan kembali 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya, dan sampai ditambah 2n-1 itu sama dengan n kuadrat. Nah, sekarang kita substitusi n-nya sama dengan k. Kita tulis lagi. Nah, sampai sini 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 tambah seterusnya sampai tambah 2 k-1 sama dengan k kuadrat. Oke, udah kan bisa lihat perbedaannya. Yang kedua ini kita ganti setiap n itu dengan k. Nah, selanjutnya kita tambahkan ruas kiri dan ruas kanan itu dengan k plus 1. Oke, setelah ditambahkan dengan k plus 1 masing-masing ruas, coba kita perhatikan lagi. Nah, yang Ibu tandai ini adalah SK. Oke, coba perhatikan lagi yang di atasnya. Itu kan 1 ditambah dan seterusnya, itu sampai 2k-1 itu kan sama dengan k kuadrat. Nah, k kuadrat itu adalah SK. Maka ini, yang Ibu tandai ini, adalah SK ditambahkan dengan k plus 1. Oke, gimana jadinya? Oke, jadinya gini. Coba perhatikan. SK itu kan k kuadrat. Nah, terus kita tambahkan dengan k plus 1. Katanya k plus 1. Kok itu ditambahin dengan 2 dikalikan k plus 1 min 1? Oke, balik lagi. Nah, sekarang kan rumus UN itu untuk soal yang ini kan 2n min 1. Nah, kita tambahkan k plus 1 itu artinya kita tambahkan dengan UN-nya. Nah, k kuadratnya, SK-nya kita tambahkan dengan UN. Nah, n-nya, setiap n-nya ini kita ganti dengan k plus 1. Makanya jadinya 2
dikalikan K plus 1 dikurangi 1. Sudah? Nah, jadinya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Oke, K kuadrat tambah 2K tambah 1 ini sama dengan K plus 1 kuadrat. Dah? Nah, K plus 1 kuadrat ini adalah SK plus 1. Jadi, karena K plus 1 kuadrat ini sama dengan SK plus 1, dan karena nilainya keduanya sama, maka ini sudah terbukti. Dah? Nah, coba perhatikan lagi. Ini sudah terbukti, artinya kita baru saja membuktikan bahwa SK ditambah UK plus 1 sama dengan SK plus 1. Sudah, berarti kita sudah berhasil membuktikan bahwa rumus ini berlaku untuk N. Nah, setiap N bilangan asli, berarti seluruh bilangan asli. N-nya ini berlaku untuk seluruh bilangan asli. Oke. Oke, sekian video untuk induksi matematika kali ini. Semoga bermanfaat dan see you. Bye.